teman-teman, kelompok kami kelas 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tentang jaringan komputer dan komunikasi data. Sebelum memulai materi ini, kami akan perkenalan kelompok kami. Saya Aurik, saya akan bahas tentang jaringan komputer. Kedua, Kevin Lucia Tanata, yang akan bahas tentang manfaat jaringan komputer. Ketiga, Eri Hadrianto, yang akan bahas tentang alasan komunikasi data. Keempat, Winston, yang akan bahas tentang jenis komunikasi data. Kelima, Vina Febriana, yang akan membahas tentang unsur pokok komunikasi data. Setelah perkenalan kelompok kami, saya menjelaskan tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama yang lain. Dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer yang dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Informasi bergerak melalui kabel dan tanpa kabel, sehingga pengguna jaringan komputer saling bertukar informasi data. Contoh, jaringan pada kabel adalah kabelan atau local area network, misalkan yang internet. Dan contoh jaringan komputer tanpa kabel adalah Wi-Fi. Manfaat jaringan komputer yang akan dibahas oleh Kevin Lucia Tanata. Terima kasih. Oke, manfaat-manfaat jaringan komputer yaitu ada file sharing, di mana pengguna dapat saling share file sesama komputer atau teman kita. Ini biasa digunakan untuk dalam beberapa perusahaan untuk men-sharing file. Oke, tukar menukar data, baik data suara, gambar, dan video. Ini seperti sama juga dengan file sharing, tapi ya bisa menggunakan Bluetooth dan WiFi gitu. Ini medianya banyak, bisa kabel atau non kabel. Memungkinkan dapat memakai printer secara bersamaan. Jadi seperti dalam dunia kerja, printer itu kan sebenarnya ada satu. Jadi semua dihubungkan ke dalam satu printer dan bisa menggunakan saat bersamaan gitu. Mau dimanapun tempatnya, asal jika ada jaringan yang sama pasti bisa dipakai. Dapat menghemat biaya. Ya, ini untuk meminimalkan pengeluaran. Seperti halnya printer tadi, kalau misalnya kita printer yang cuma satu, itu bisa dipakai untuk sekitar 10 atau lebih orang. Daripada kita satu orang masing-masing satu printer, lebih baik kita menggunakan satu printer dipakai semua orang. Efisiensi kerja, ya untuk sama juga sama kayak tadi, untuk memanfaatkan teknologi jaringan seperti tidak harus bolak-balik menggunakan printer. Jadi gak usah manual gitu, jalan langsung klik print, udah print gitu aja. File-file lebih mudah dipelihara. Jadi seperti ini, database gitu. Semua data kita dikumpulkan satu database, dan nanti keamanan dijaga sama security adminnya. Dapat meningkatkan kinerja sistem. Jadi sistem kita itu lebih cepat untuk file sharing atau melakukan ini itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Haryanto, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan alasan menggunakan komunikasi data. Alasan menggunakan komunikasi data. Apa sih yang menyebabkan kita sangat membutuhkan komunikasi data? Dengan menggunakan komunikasi sistem ini, kita akan terasa lebih efisien. Sebagian besar penggunaan komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi lainnya. Jadi, dengan menggunakan komunikasi data untuk transfer dari tempat satu ke tempat lainnya akan lebih mudah dengan menggunakan komunikasi data. Oke, beberapa contoh kasus kenapa harus menggunakan komunikasi data. Terkadang lebih efisien dan lebih murah mengirim data lewat jalur komunikasi. Jadi misalnya kita mengirimkan folder Excel atau PowerPoint atau Word, kita bisa mengirimkannya dengan email atau dengan metode lain.
Nah, apabila kita menggunakan metode konvensional, kita biasanya mengirimkan oleh jalur ekspedisi pos atau metode lainnya itu menggunakan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan metode komunikasi data, kita tidak perlu menggunakan alat-alat mahal yang misalnya pencetak grafik atau kayak printer atau gimana gitu kan. Nah, jadi kita biasanya menggunakan scan dan kita kirim saja dengan menggunakan konektivitas internet. Lalu mengirimkan atau menerima email atau data yang sekarang sudah lazim untuk semua perusahaan untuk menggunakan layanan email atau saling tukar informasi jarak jauh atau menggunakan WhatsApp atau media sosial. Ini alasan utama kenapa sih kita harus menggunakan komunikasi data, karena dengan komunikasi data semua urusan yang dulu terasa susah untuk dilakukan sekarang kita bisa menggunakannya dengan genggaman tangan, misalnya menggunakan handphone untuk komunikasi dengan satu teman ke teman lainnya. Nah, begitu saja dari saya Eri Haryanto, terima kasih. In the Caribbean, smoke, fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Menggunakan media kabel dan kabel sebagai aksesnya, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi dan jangkauan untuk infrastruktur ini tergantung pada pembangunan infrastruktur itu sendiri. Beberapa layanan yang termasuk terrestrial antara lain adalah sambungan data langsung atau SDL, frame relay, VPN multi-service, dan sambungan komunikasi data paket atau SKDP. Kapasitas menu yang terbatas dan biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Yang kedua itu adalah jenis komunikasi data melalui satelit. Infrastruktur ini menggunakan satelit sebagai aksesnya dan wilayah yang dicakup akses itu lebih luas, serta mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terrestrial, tetapi membutuhkan waktu yang agak lama untuk berlangsungnya komunikasi. Kelemahan lainnya yaitu komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh gelombang matahari atau sun outage, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Dan baru-baru ini sering disiarkan berbagai televisi bahwa akan ada gangguan satelit sehingga mengganggu komunikasi data termasuk jaringan internet. Sistem ini hanyalah efisien untuk melayani daerah berpenduduk padat. Sistem seluler konvensional secara ekonomis tidak memungkinkan untuk komunikasi bergerak di daerah pedesaan, di mana kepadatan populasi dan kebutuhan yang akan komunikasi bergerak sangat rendah. Dan komponen dasar dari transmisi satelit itu adalah stasiun bumi itu sendiri, yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Satelit kadang-kadang disebut transponder, dan satelit menerima sinyal dari stasiun bumi atau uplink, memperkuat sinyal tersebut dan mengubah frekuensi serta mentransmisikan kembali data ke stasiun bumi penerima yang lain atau downlink. Dan bila perubahan dalam frekuensi terjadi, maka uplink tidak akan mengganggu downlink. Dalam transmisi satelit itu sendiri terjadi penundaan atau delay, dan karena sinyal harus berjalan keluar ruang angkasa dan kembali lagi ke bumi. Waktu delay yang biasanya adalah 0,5 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Febriana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Febriana, mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur pokok dari komunikasi data. Nah, unsur pokok dari komunikasi data ini terdiri dari 4. Nah, yang pertama itu ada transmitter atau sumber, yang kedua itu ada receiver atau tujuan, yang ketiga itu ada media transmisi, dan keempat itu ada informasi yang berupa data. Nah, apa sih fungsi dari keempat unsur pokok ini? Nah, yang pertama itu transmitter itu berfungsi sebagai alat untuk mengirim sumber data atau data ke receiver atau tujuan. Nah, itu fungsi dari transmitter. Yang kedua ada receiver atau tujuan. Nah, receiver atau tujuan ini berfungsi sebagai penerima
data yang dikirimkan oleh transmitter atau sumber. Nah, itu fungsi dari receiver. Nah, yang ketiga adalah media transmisi. Media transmisi ini berfungsi sebagai alat atau sarana penghubung antara transmitter dan receiver. Data yang ada di media transmisi itu berupa data-data bit yang belum diolah dan belum menjadi informasi yang berguna. Nah, yang keempat itu ada informasi yang berubah data. Itu sebenarnya saya katakan tadi itu informasi yang berubah data, data yang belum berubah menjadi informasi yang berguna. Nah, informasi itu kemudian nanti diterima oleh receiver dan receiver kemudian akan mengirimnya ke bagian tujuan. Nah, di sini saya ada diagram blok dari unsur pokok komunikasi data. Nah, yang seperti kita lihat di sini source system atau sistem sumber. Di sini ada sistem destinasi atau tujuan. Di sini ada sumber, transmitter, sistem transmisi, receiver, sama destination atau tujuan. Nah, ini source merupakan sumber itu merupakan asal mula dari data tersebut. Nah, data tersebut kemudian dikirimkan ke bagian transmitter. Transmitter yang menerima data itu kemudian akan mengirimkan lagi data itu kepada receiver melalui media transmisi atau transmission system. Nah, di sini kemudian data tersebut diproses dan dialirkan lagi ke receiver atau penerima dari data tersebut. Setelah receiver menerima data tersebut, receiver kemudian akan menyalurkan lagi atau mengirimkan lagi data itu ke tujuan atau destination-nya. Nah, itu merupakan skema atau diagram blok dari unsur komunikasi data. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kalian itu ilustrasi dari alat komunikasi data. Di sini saya ambil contohnya komunikasi data melalui telepon. Nah, di sini kita lihat ada workstation, modem, public telephone network, modem, server. Nah, masing-masing dari ini berfungsi sebagai dari unsur pokok keempat itu tadi. Nah, workstation ini berfungsi sebagai sumbernya. Nah, data-data yang ada di workstation ini kemudian akan dikirimkan ke modem. Ke modem ini bekerja atau berfungsi sebagai transmitter. Nah, data yang sudah diterima akan dikirimkan oleh transmitter atau modem lagi ke media transmisi yang berupa public telephone network ini, yang kemudian diolah, diproses, dan ini merupakan sarana ya. Nah, kemudian data tersebut dikirimkan lagi ke modem. Ini bertugas sebagai receiver. Nah, sudah diolah, diterima oleh modem, kemudian modem akan mengirimkan lagi ke server atau tujuannya. Nah, nanti server sudah menerima data yang dikirimkan oleh workstation dan kemudian akan diterima lagi ke server. Nah, jadi itu merupakan ilustrasi dari alat komunikasi data yang saya bisa tunjukkan melalui telepon sederhana. Nah, begitu saja dari saya, sekian dari saya. Bila ada salah pengucapan kata, saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan ada untuk kita semua dalam bagai menerjang hidup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Dan thank you dan see ya. Jangan lupa pakai subscribe.